Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Di rumah kontrakan Zahra. Fatimah? Tanya Renhat terkejut. Belakangan ini Oriza sering sekali tidak tidur di rumah dengan alasan menginap di rumah temannya untuk mengerjakan tugas. Sena mengadu kepada Renhat dan sebagai pengganti orang tuanya, Renhat berkewajiban untuk menyelidiki dan mencari tahu apa kegiatan Oriza di luar agar Oriza tidak salah bergaul. Renhat sudah mencari tahu kepada semua teman dekat Oriza, tapi mereka bilang Oriza tidak ada menginap di rumah mereka. Berdasarkan informasi dan pengintaian beberapa hari ini, Renhat bisa menemukan rumah yang belakangan ini sering dikunjungi Oriza. Renhat penasaran rumah siapa yang sering Oriza kunjungi. Renhat segera mengetuk pintu rumah tersebut. Dan saat pintu itu terbuka, alangkah terkejutnya Renhat melihat sosok wanita yang keluar dari rumah itu. "Kamu kok bisa di sini?" tanya Renhat terkejut. "Kenapa, Re? Kamu terkejut melihat aku bisa ada di sini?" tanya Zahra balik. "Bukannya kamu ada di penjara?" Renhat balik bertanya. "Aku sudah bebas, Re. Berkat kebaikanku selama 15 tahun, aku mendapat potongan hukuman selama 5 tahun. Kamu tidak menyangkanya, kan? Kamu ingin membenam aku agar bisa selama-lamanya mendekam di penjara. Bahkan mungkin kamu berharap aku mati di sana," ucap Zahra dengan mata membenci. Bukan begitu, Fat," jawab Renhat. "Mana janji kamu dulu, Re? Kamu tahu kan, bukan aku yang membunuh Mas Richard. Tapi kamu bilang aku bersalah karena telah memegang pisau yang ada di perut Mas Rich. Dan kamu berjanji akan membantu aku untuk meringankan hukumanku. Tapi apa, Re? Kamu biarkan aku berjuang sendiri. Bahkan kau membiarkan tuduhan itu sepenuhnya ditujukan kepadaku. Kamu kejam, Re. Kamu jahat. Kamu sudah memfitnahku atas kesalahan yang tidak aku lakukan. Kamu sudah memisahkan aku dengan anak-anakku." Zahra menjerit sambil terisak. "Maafkan aku, Fat. Aku tidak bermaksud begitu. Aku begitu penakut. Aku," jawab Renhat terbata-bata. "Kamu yang menyebabkan semua itu terjadi, Re. Seandainya kamu tidak datang hari itu, seandainya kamu tidak melakukan itu padaku, Mas Richard tidak akan meninggal, Re. Dan aku tidak akan dipenjara. Aku tidak akan berpisah dengan anak-anakku. Aku membenci kamu, Re. Aku benci sekali padamu. Kamu jahat padaku dan anak-anakku," teriak Zahra sambil memukul dada Renhat. Renhat tidak membalas. Dia hanya berdiri kaku, tidak tahu harus berbuat apa lagi. "Kamu jahat, Re. Kamu sudah membunuh Mas Rich," ucap Zahra. Oriza yang baru datang memarkirkan mobilnya di depan pagar rumah kontrakan Zahra. Oriza melihat mobil Renhat terparkir tepat di depan mobilnya. Dia teringat bahwa Omre akan bertemu dengan mamanya. Oriza segera keluar dari mobilnya menuju rumah kontrakan Zahra. Oriza mendengar teriakan Zahra. Dia menyaksikan apa yang terjadi di depan matanya. Kejadian ini seperti deja vu. Peristiwa ini seperti pernah dia lihat dulu. Mamanya memukul Renhat dengan putus asa, dengan tangisan dan air matanya sambil berteriak, "Kamu jahat, Re. Kamu sudah membunuh Mas Rich. Kamu pembunuh," teriak Zahra. Oriza memegang kepalanya. Kepalanya terasa sangat sakit. Berbagai ingatan-ingatan lama yang tersimpan rapat di dalam kepalanya perlahan-lahan bermunculan di kepalanya. Renhat sedang berkelahi dengan papanya. Kemudian Renhat mengambil pisau yang ada di atas piring yang berisikan buah-buahan di kamar papa dan mamanya. Pisau berhasil diambil papanya. Tapi mereka berkelahi lagi dan tidak tahu bagaimana bisa terjadi. Tiba-tiba pisau tersebut sudah menancap di perut papanya. "Papa," panggil Oriza. "Papa," teriak Oriza. Kemudian Oriza melihat Omar. Dia segera berlari ke pelukan Omar.
Kakak, Papa, Oriza pingsan dalam pelukan Omar. Omar dan Jasmine sampai di depan rumah kontrakan Zahra. Mereka melihat mobil Oriza dan Reinhard ada di depan mobil mereka. Yang ada mobil Omre di depan, ucap Omar. Aduh mas, gawat nih. Jangan sampai Omre ketemu sama mama, sambut Jasmine. Ayo yang, cepetan kita turun, ajak Omar. Omar dan Jasmine segera turun dari mobil, kemudian sedikit berlari menuju rumah kontrakan Zahra. Mereka mendengar suara teriakan dan tangisan dari Zahra. Mereka semakin mendekat. Di hadapan mereka, Omar melihat Zahra sedang memukul dada Reinhard. Kamu jahat, Rey. Kamu sudah membunuh Mas Rich. Kamu pembunuh, teriak Zahra. Reinhard terdiam dan tak dapat berkata-kata lagi. Maafkan aku, Fat. Maafkan aku, jawab Reinhard mulai terisak. Omar juga melihat Oriza sedang memegang kepalanya. Dia seperti kesakitan. Oriza, panggil Omar. Papa, teriak Oriza. Kemudian Oriza melihat Omar. Dia segera berlari ke pelukan Omar. Kakak, Papa, Oriza pingsan dalam pelukan Omar. Oriza, panggil Omar sambil menggendong tubuh adiknya masuk ke teras rumah kontrakan Zahra. Main, kamu jaga Oriza, perintah Omar pada istrinya. Zahra dan Reinhard terkejut dengan kedatangan Omar, Jasmine, dan Oriza. Ada apa ini Om? Bisa Om jelaskan padaku? Apa yang barusan aku dengar? Tanya Omar dengan emosi. Maafkan Omar, ucap Reinhard sambil duduk berlutut di depan Zahra dan Omar. Jadi selama ini Om yang ceritakan padaku tentang kematian Papa semua salah, bentak Omar. Zahra terus menangis menatap anaknya. Om bersalah, Mar. Maafkan Om. Hanya itu yang bisa diucapkan Reinhard. Dia tidak tahu harus memulai dari mana untuk menceritakannya. Tega Om, tega sekali Om memfitnah Mama. Menuduh Mama yang melakukannya, padahal Om sendiri yang membunuh Papa. Omar semakin marah. Itu tidak sengaja, Mar. Itu kecelakaan. Om tidak berniat membunuh Papa kamu. Reinhard membela diri. Om jahat, Om sudah berhasil membuat aku mempercayai semua yang Om katakan padaku tentang kematian Papa. Om berhasil membuatku membenci Mama selama 15 tahun. Om sudah memisahkan kami, Om. Om sudah membuat kami menjadi yatim. Apalagi, Om? Apa yang ingin Om katakan untuk membela diri? Teriak Omar emosi sambil memegang kerah baju Reinhard. Om menipu kami, menipu aku dan Oriza. Om beri kami kasih sayang. Om sekolahkan kami dan lindungi kami. Untuk apa, Om? Untuk apa? Teriak Omar. Maafkan, Om. Reinhard memegang dada kirinya. Rasanya begitu sakit, tetapi dia menahannya sekuat tenaga. Pantas saja tidak ada seorang pun yang melihat pria asing masuk ke rumah kami. Hanya Om yang datang siang itu. Om yang sudah melakukan semuanya. Om yang, sial, bangsat, ucap Omar sambil menangis. Tega sekali Om berbuat itu pada kami, Om. Kami menyayangi Om. Selama ini Om adalah pengganti Papa bagi kami. Omar menangis terduduk di hadapan Reinhard. Kini mereka sama-sama berlutut dan menangis. Aku sudah mempercayai Om selama 15 tahun ini. Hatiku hancur saat itu, Om. Tapi Om yang menyembuhkanku. Om bawa aku ke beberapa psikiater. Ternyata Om yang menyebabkan luka itu. Om yang melakukannya. Sakit, Om. Hatiku sakit sekali. Isak Omar. Reinhard semakin keras mencengkram dadanya. Sakitnya sangat tidak tertahan. Keringat keluar dari sekujur tubuhnya. Wajahnya memucat. Dan dia merasa sesak. Tiba-tiba, bruk. Reinhard jatuh ke lantai tidak sadarkan diri. Omre, bangun Om, panggil Omar. Mas, panggil ambulan, sepertinya Omre terkena serangan jantung, teriak Jasmine. Terlalu lama main menunggu kedatangan mereka, jawab Omar. Oriza sudah berhasil disadarkan Jasmine dengan memancing indera penciumannya menggunakan minyak angin, tetapi kepalanya masih pusing.
Omar segera mengangkat omnya dan membawanya ke rumah sakit terdekat. Dia harus menyelamatkan omnya. Bagaimanapun bencinya dia pada omnya, tapi pikirannya harus tetap berjalan. Dia tidak mau emosi menyebabkan hilangnya nyawa Reinhard. Omar tidak mau menjadi pembunuh. Dia tidak mau membalas dendam atas kematian papanya. Dia masih bisa berpikir jernih. Reinhard harus selamat. Reinhard harus mempertanggungjawabkan kesalahannya di depan polisi dan keluarganya. Reinhard harus membersihkan nama baik mamanya. Omar tidak mau disalahkan keluarga, istri, dan anak-anak Reinhard atas kematian omnya. "Main, kamu kuat bawa mobil?" tanya Omar. "Iya mas, aku bisa," jawab Jasmine. "Kamu bawa mobil Oriza. Oriza, temani mbak kamu. Aku dan mama akan naik mobilku bersama Om Rey. Kita ke rumah sakit terdekat. Om Rey harus selamat. Dia harus mengakui semua kesalahannya dan menceritakan kejadian yang sebenarnya. Ayo cepat," perintah Omar. Sesuai dengan perintah Omar, Jasmine bersama Oriza naik mobil Oriza dan Omar bersama mama dan omnya naik mobilnya membawa Reinhard ke rumah sakit terdekat. Di perjalanan menuju rumah sakit, Omar segera menelpon Kevin. "Halo bro, ngapain telepon aku hari libur begini?" tanya Kevin santai, tidak tahu apa yang terjadi. "Vin, kabari mama dan adik kamu. Papa kamu kena serangan jantung. Saat ini sedang aku bawa ke rumah sakit X. Cepat," perintah Omar. "Apa? Bagaimana bisa papa terkena serangan jantung dan bisa bersama kamu?" tanya Kevin terkejut mendapat kabar berita seperti itu. "Udah, gak perlu banyak tanya. Nanti aku ceritakan semuanya. Yang penting bawa Tante Sena dan Renata ke rumah sakit, segera," desak Omar. "Baik Mar, oke, aku akan kabari mama segera," jawab Kevin. Kemudian telepon terputus. Omar menghubungi Agus, sahabat sekaligus asisten pribadinya. "Halo Gus, Om Rey terkena serangan jantung. Aku sedang bersamanya menuju rumah sakit X. Tolong kamu hubungi pihak rumah sakit dan cari dokter jantung terhebat yang bisa menangani Om Rey dengan baik," perintah Omar. "Baik bos, segera aku lakukan. Aku akan ke rumah sakit secepatnya," jawab Agus. Omar melajukan mobilnya dengan sangat kencang. Disusul Jasmine di belakang mengikutinya dengan mengendarai mobil Oriza.